warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabb والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan li asatizatina wa asatizatina khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, khususan Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankallani, khususan Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari Jombang, khususan Syekh As'ad Samsul Arifin Situbondo, khususan Syekh Abdullah Masbullah Tambak, khususan Syekh Bisi Samsul Jombang, khususan Kiai Haji Muhammad Dawam Anur Jalan Kiai Haji Mahfud Syafi bin Syafi Kiai Haji Nur Ali bin Najjar Kiai Haji Zarqan bin Sun Kiai Haji Samsin Haji Abdurrahman wa khususan Kiai Haji Dr. Mudin wa khususan Kiai Haji Anas Basin wa khususan Kiai Haji wa khususan Al Habib Mundir bin Quatal Musanafan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang barangkali dalam kondisi sakit, dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan wasilah daripada pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah.
wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi malallahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallama min jalalihil ala jalla wa ala. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin, yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Eko Novianto, Kang Redi sebagai Roisul Barnamij Istiqomah, Bapak RW, Bapak RT yang hadir, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada ini malam kita masih dikasih sehat, masih dikasih kekuatan oleh Allah, baik kekuatan lahir dan kekuatan batin, sehingga dengan izin Allah kita bisa dimudahkan Allah melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yang salah satunya melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Karena enggak semua orang dapat dengan mudah, gampang melangkahkan kaki ke musola atau ke masjid, apalagi suasana gerimis kayak begini. Yang paling enak itu apa, Pak? Masya Allah, yang paling enak di rumah, ya kan? Di rumah, terus ya ada kopi, ada gorengan, ya toh, nah apa, air jahe, ya, Masya Allah, enak banget itu. Tapi alhamdulillah Allah kuasakan kita bisa hadir di majlis yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bagian daripada beberapa catatan-catatan yang mudah-mudahan ini catatan buat kita semua, min alamatil khair, daripada tanda-tanda kebaikan buat kita semua. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, ya, yang sesungguhnya kitab ini juga dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, sebagai apa, penjelasan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nawawi di dalam tulisan-tulisan yang fenomenal ini. Beliau dari kecil dia udah ngarang kitab. Lah kita kecil ngarang apaan? Ngarang apa kita kecil? Ngarang ulah. Ngarang ulah. Orang tua kita yang ribet. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekarang kita memasuki pada bab baru, babul khumasi. Babul khumasi, bab yang khumasi. Bab ini ada pesan-pesan dari Nabi, nasihat-nasihat dari para sahabat, dan juga dari ulama-ulama ahli hikmah tentunya, ya, yang narasinya itu 5 biasanya, 5 bagian. Kalau kemarin kan rubai itu 4, seperti kemarin itu kata ahli hikmah, jami'ul ibadati minal ubudiyati arba'atun, ya, semua macam ibadah itu yang keadaannya bersifat ubudiyah itu ada 4 macam. Kemarin sudah kita bahas 4 macam. Ya, insya Allah. Kalau yang lupa ntar lihat di YouTube aja, ntar gampang, ya. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, kalau lupa hari ini, ntar di YouTube lihat, ya. YouTube lihat, jangan lupa like and subscribe, ya, like and sub apa? Nah, ya begitulah Majelis Asy-Syariah, ya. Nah, di Facebook juga ada, ya, di TikTok juga ada nih, Bu, di TikTok.
Jadi manfaatkan media ini biar apa namanya ya manfaat, biar yang tadinya lagi bengong, lagi nyekrol nyari dagangan, tahu-tahu ada Lutfi Muta lagi live, wah tonton ya. Paling nggak apa, ngelihatnya aja, ngelihat yang kebaikan itu kita udah dapat pahala ya, walaupun ngelihatnya sambil HP-nya ditidurin, kita kembali dengerin gitu ya, nggak apa-apa. Wa fihi, dan di dalam bab ini sab'un wa ishruna mau'idatan, ada 27 nasihat. Sittatun akhbarun, 7 bab atau 7 makalah, 7 nasihat itu akhbarun, yaitu berupa akhbar, hadis-hadis Nabi, nasihatnya Kanjeng Rasul. Wal baqi, dan sisanya asar. Sisanya itu adalah asar, nasihatnya para sahabat. Al maqalatul ula, bermula makalah yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsatan khosira khamsatan. Ruya, diriwayatkan anin Nabi, saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahana sapa wong, man sapa wong, siapa orang, ahana yang menghinakan, aizalla yakni yang menyepelekan, nyepelein, khamsatan 5 perkara, minan nasi dari manusia, khosira khamsatan jawab daripada man, maka ia merugi khamsatan dengan 5 perkara. Ai yakni ahlaka khamsata umurin, ahlaka ia akan binasa khamsata umurin pada 5 perkara. Kata Nabi ya, bahwa orang yang suka ngerendahin, nyepelein 5 perkara dari manusia, maka dia nanti juga bakalan disepelein, bakalan diremehin 5 perkara juga ya. Makanya kita jangan suka nganggap remeh, jangan suka nganggap remeh orang, jangan suka nganggap ringan sama orang, jangan suka nyepelein, jangan suka nyepelein ya, timbang Pak Eko saya gak bisa. Nah, nggak boleh tuh. Nabi nggak boleh. Nabi berpesan sama kita nggak boleh sering-sering nyepelein orang. Ya. Terus sikap kita apa? Hargai. Ketika ada Pak RW buat kebijakan terkait dengan kebijakan RW terkait dengan misalnya pos ronda, ya kita wajib menghargai, nggak boleh nyepelein. Tuh, baginda Rasul mah selalu gitu Pak, selalu itu bagaimana orang itu bisa menjaga hubungan dengan baik. Betapapun keadaan orang yang ada di hadapan kita itu dalam tanda kutip boleh jadi tidak seberuntung kita misalnya. Jadi tetap menjaga bagaimana hubungan kita selalu baik kepada sesama. 5 perkara itu apa sih yang bisa, 5 perkara yang kita sepelein lalu kita akan hancur urusan kita terhadap 5 perkara itu juga. Yang pertama, kira-kira udah tahu belum Pak? Belum tahu kan? Apalagi kan belum saya kasih tahu. Ini memanjang-manjangin durasi aja ya. Apalagi ibu-ibu belum tahu, karena memang belum dikasih. Kata baginda Rasul, manis takhaffa bil ulama. Nih Pak, yang pertama nih, bi antara ta'zimu khosiraddin
Fa innahu ma'dinu asy-syari'ati. Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Man sapa wong istakhaffa menyepelekan bil ulama terhadap ulama tuh khasiruddin niscaya akan merugi dalam urusan agama. Nyepelein ulama, nyepelein kiai, nyepelein para ustadz, nyepelein para tokoh agama. Di sini kita punya guru ngaji, guru Iqra. Kita apalagi merendahkan, naudzubillah, jangan sampai. Pokoknya kalau ulama, kiai, ustadz, ya, guru, enggak boleh sedikit pun kita sepelein. Enggak boleh. Kok begitu? Nabi ngajarin kita untuk memiliki adab yang baik kepada guru. Walaupun guru kita misalnya ya Allah ya bajunya itu aja, berangkatnya naik sepeda ontel, kopiahnya udah lecek, aduh, bawa tasnya merek apa itu, Muktamar. Ya Allah, saya itu Pak, itu guru-guru yang model tadi saya sebutkan itu di Jawa masih ada, Pak, di kampung masih ada, Pak, masih ada. Loh di sini mah, saya aja pakai motor tuh, walaupun boleh nyicil. Alhamdulillah, di kampung-kampung masih ada, Pak. Suatu ketika saya pernah dengar ceramahnya Buya Yahya di Masjid Nur Setiasih. Dia merasa tersinggung ketika dia datang itu diperlakukan sangat luar biasa. Pas ketika ustaz setempat datang kagak diperlakukan seperti diperlakukannya beliau. Marah-marah itu, Pak. Saya paling tidak setuju bagi masyarakat setempat yang tidak memberikan tempat yang utama kepada gurunya sendiri. Ini manggil penceramah dari mana saja, kiai dari mana saja, wah dianukan seperti luar biasa. Sampai disambut hadroh, underpass sudah disambut, acaranya di sini disambut underpass. Tolak. Pas gurunya datang kagak ada yang nyambut, ya, kagak ada yang nyambut. Ustadz baru datang, telat ya Ustadz, iya ini. Kagak diaru-aruin, kagak dianuin, Masya Allah. Tapi saya mah memberikan kesan luar biasa buat geria syariah, musola syariah. Enggak ada sedikit pun yang ngebedain ke guru-guru. Ketika bikin acara tetap guru-guru diundang, ya. Luar biasa ini jamaah asyariah. Ngamalin ini pesannya Nabi, alhamdulillah. Orang yang selalu remehin ulama dengan cara apa? Bi antaroka ta'zima. Bi antaroka ta'zim. Ta'zimi bi antaroka ta'zimahum. Dengan cara meninggalkan ta'zimahum, menghormati mereka para ulama. Jadi kalau kita ngerendahin, gak hormat kepada guru-guru kita, siap-siap aja khosiruddin akan merasa kedatangan apa itu? Kerugian dalam urusan agama. Kenapa kok bisa begitu? Fa innau ma'dinus syari'ati, karena sesungguhnya guru-guru kita itu, para ulama itu, para kiai itu, ma'dinus syari'ati adalah sumber daripada urusan agama tuh. Masa kita pengen nanya batalnya wudhu ya sama Ustadz Somad misalnya. Masa kita mau nanya tata cara sholat nanyain sama Ustadz Jakatarub? Lah kan emang di sini gak punya guru. Ya. Kalau ibarat
Ustadz Somad, Ustadz Jakatarum, Ustadz Petruk, itu ibarat kata menurut Kejirun MZ itu sebagai striker, sebagai goal getter. Entar bola jam berapa mulai? Jam 8. Alhamdulillah. Berarti ngaji kita tenang ya. Jadi nggak kedagar-dagar. Kacau. Saya punya temen sampai pengajiannya itu diundur. Biasa kan pengajian malam Selasa, habis Isya tuh. Karena ada bola diundur malam Rebo. Wah, kata saya, ini sebagai bentuk sebagai apa? Hubbul waton minal iman, katanya begitu. Ya, tapi ya baguslah masih tetap ngaji gitu maksud saya ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita nggak akan mungkin walaupun sekarang sudah punya media mudah untuk berkomunikasi, berinteraksi, tapi tetap guru yang ada di rumah kita, di tempat kita adalah yang menjadi utama. Misalnya di tempat ini guru yang paling dekat Kiai Zidan. Ya yang paling utama Kiai Zidan. Ya. Karena memang di tempat sini. Jadi kita nggak boleh intinya nggak boleh mengkelas-kelaskan, apalagi membanding-bandingkan. Tidak boleh ya. Siapapun guru kita itu harus kita jadikan sebagai orang yang harus kita hormati. Walaupun saya yakin dan percaya semua guru-guru kita nggak pernah sedikit pun minta penghormatan, demi Allah. Ya, nggak ada satupun guru-guru kita yang ingin diperlakukan harus, ayo kalau saya datang siap ini, enggak. Dan nggak ada sedikit pun beliau-beliau itu pengen dihormati. Ya. Cuman ini kita sebagai orang, sebagai thalib, sebagai murid punya adab. Bagaimana adab kita kepada guru, terlebih kepada ulama. Ketika ada perbedaan pandangan ulama satu dengan ulama yang lainnya, kiai satu dengan kiai yang lainnya, jangan pernah kita ikut-ikutan untuk ini untuk itu. Kita jadikan sebagai pembelajaran. Oh, beliau ini pandangannya seperti ini, kita dapat ilmu. Oh, beliau pandangannya seperti ini, kita dapat ilmu. Dua-duanya dapat ilmu kita. Ya, jangan sampai kita, wah, Ustadz lu tuh orang dantan ya, gua kagak resep misalnya. Ya. Tetap ketika kita menjumpai para kiai, para ulama yang terjadi berbeda pandangan, itu tidak semerta-merta kita harus memiliki penilaian yang subjektif. Coba 4 imam mazhab, Pak. Cenderung beliau-beliau itu berbeda dalam fikrah furu'iyah, dalam pandangan tentang mazhabnya. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hambali, Imam Hambali berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Hanafi berbeda dengan Imam Imam Maliki. Mereka berbeda pandangan, tapi tetap tidak ada satupun, wah, ente Imam Malik sesat, ente nggak ada. Malah coba lihat ada beberapa cerita ketika Imam Maliki itu pernah sholatnya pakai kunut, ya toh? Atau sholat yang biasa dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau melaksanakan itu karena apa? Menghargai muridnya. Imam Syafi'i juga demikian, apalagi Imam Syafi'i mah sama gurunya Imam Maliki, ya. Ketika beliau mendapatkan perkara yang berbeda saat beliau berada di tempat di mana masyarakatnya bermadzhab Maliki, beliau berbaur kepada mazhab Maliki. Gitu. Ini mah jangan mentang-mentang ini berdasarkan hadis sahih. Ya. Dia sholat di tempat yang kunutan,
dia kagak kunut. Ya. Pas dia sholat di tempat orang yang kagak kunut, dia kunut dewekan. Ini kan ngaco. Ya. Nah ya Pak ya, intinya kita nggak boleh merendahkan, meremehkan para ulama. Nanti kita bakal merugi dalam urusan agama. Nggak bisa kita curhat lagi sama guru-guru kita, nggak bisa kita lagi bertanya sama guru-guru kita, dan buta agama kita boleh jadi kalau kita jauh dari para guru. Waman istakhaffa bil umaro. Nah ini. Waman yang kedua, dan barang siapa istakhaffa bil umaro. Istakhaffa bil umaro ay al muluki khasirad dunya. Kenapa? Li'annahum alladhi yurattibuna umurad dunya wazimamuha biaidihim. Nih, awas nih, jangan sampai ada yang membelakangi atau melawan arus dengan kebijakan Bapak RW. Kualat. Ini lihat. Barang siapa yang menyepelekan bil umaro terhadap para tokoh pemerintah, ay al muluk, yakni penguasa, apa akibatnya? Khosirad dunya, niscaya dia akan merugi terkait dengan urusan dunia. Kenapa kok bisa kita rugi dalam urusan dunia? Li'annahum, karena sesungguhnya para umaro itu alladzina yurattibuna umurad dunya, mereka itu yang mengatur umurad dunya, urusan keduniaan, wazimamuha, dan juga urusan pengendalian urusan dunia biaidihim, dengan kekuasaannya. Ayo, Bapak mau berangkat umroh, ya. Ada nggak di zaman Nabi mau berangkat umroh, berangkat haji? Ada nggak di zaman Nabi pakai paspor? Kagak ada. Ya. Sekarang Bapak pengen berangkat umroh, berangkat haji, bener-bener pengen berdasarkan ajaran Islam, monggo silakan. Ngikutin Nabi, monggo silakan. Saya yakin kagak bakalan bisa. Nabi Muhammad dan para sahabatnya umroh emang kagak pakai paspor. Ya. Coba ayo sekarang. Bapak jangankan umroh haji. Bapak mau berangkat ziarah 3 negara. Kang Eko kemarin ke Yaman. Kagak pakai paspor, bisa nggak? Kagak. Ya, mau maksa kayak mau bagaimana caranya kayak kagak bakalan bisa. Karena apa? Karena pemerintah itu alladzina yurattibuna umurad dunya. Karena para penguasa itu yang mengatur urusan daripada administrasi negara. Maka orang yang mau berangkat umroh, dia harus punya paspor. Bagaimana caranya? Lihat bagaimana caranya bikin paspor. Karena paspor adalah bagian daripada administrasi wajib, hubungannya dengan kenegaraan, dan paspor itu milik negara. Negara itu punya pemerintah, pemerintah itu kepala pemerintah ada presiden. Maka bikinlah paspor. Apakah langsung negara bisa mengeluarkan secara otomatis nih paspor? Kang Jenal mau berangkat umroh, nih paspornya. Enggak begitu langsung. Bikin dulu. Bikinnya di mana? Bikinnya di mana? Di imigrasi, masa di musola? Ya, di imigrasi. Dibaca syarat-syarat bikin paspor, harus ada ini. Yang pertama harus ada KTP kakak. Yang kedua akte kelahiran. Kalau akte kelahiran nggak ada, harus ada buku nikah. Buku nikah nggak ada, harus ada ijazah. Ya. Nah berarti kita harus punya apa? KTP dan kakak. KTP dan kakak ngurus, kita punya nggak? Punya. Nah bikin KTP kakak itu hubungannya sama siapa?
sama pemerintah, enggak langsung sama presiden. Ada pemerintah paling bawah, Bapak RT, Bapak RW. Ini Pak RT sini, Pak Sodikun, Pak Parihin. Kang Eko mau bikin KTP, minta surat pengantar dari Pak RT. Pak Parihin, saya mau bikin surat pengantar. Ada tangannya ketua RT sama ketua RW. Itu pemerintah kita paling bawah. Berarti keberadaan Pak RT sama Pak RW adalah bagian daripada kepentingan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Enggak boleh kita nyepelein Bapak RT dan Bapak RW. Bapak RT, Bapak RW-nya enggak boleh kita nyepelein, apalagi sampai pemerintahan pusat. Tuh. Ayo Bapak kalau enggak punya kakak apa KTP bikin paspor nggak bakalan bisa Pak, nggak bakalan bisa. Sekalipun nembak tetap harus ada KTP kakak, ya tetap. Makanya tuh dia macam-macam sama Pak RW. Ya, nah, ada yang kedua tuh, karena memang ada Pak. Yang memang pemikirannya itu masih ortodok. Ada masih di kampung-kampung itu ada orang yang masih belum punya KTP, yang tidak hubungan dengan pemerintahan. Di di Baduy, di Banten ada di Baduy itu. Ya. Boleh jadi mereka banyak yang nggak punya kartu identitas. Dah. Yang ketiga, wa man istakhaffa. Wa man istakhaffa, dan barang siapa istakhaffa yang menyepelekan bil jironi, menyepelekan terhadap al jiron. Naon eta teh jiron? Apa jiron? Tetangga. Khosirul manafi, niscaya bakal merugi daripada kemanfaatan. Rugi kita terkait dengan kemanfaatan. Nih, Nabi berpesan sama kita, jangan pernah nyepelein tetangga. Siapa itu tetangga? Ay al-mujawirina fil masakini min jami'il jihati. Yakni orang-orang yang dekat, al-mujawirin, orang-orang yang berada di samping kita. Orang-orang yang berada di samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas bawah, fil masakini, di dalam lingkungan rumah, min jami'il jihati, dari berbagai arah. Tuh namanya jiron tuh tetangga, depan belakang kanan kiri, jaraknya 40 rumah. 40 rumah berarti itu namanya tetangga dekat, kanan kiri depan belakang. Kalau kita nyepelein tetangga, siap-siap aja. Kita mau kalau bikin hajatan, tetangga bakalan bantuin kita kagak? Kagak. Kalau kita pengen bikin arisan apa segala macam, atau keluarga kita yang meninggal dunia, tetangga kita bakalan bantuin kita kagak? Kagak Pak. Ya. Apalagi apa? Apalagi kita benci banget sama tetangga. Siap-siap aja akan mendapatkan resikonya. Suatu ketika ya, Mas Win ini bermasalah dengan tetangga. Kebetulan tetangganya Kang Redi misalnya. Marahan, nggak ngomong tuh. 3 hari kagak ngomong. Cuman masalahnya sepele, gara-gara anaknya berantem. Berlanjut sama orang tuanya. Anaknya berantem. Anak kecil. Anaknya udah baikan, udah main lagi, main demprak, main lompat-lompat tali. Bapak emaknya masih pada berantem. Suatu ketika ya, Mas Win anaknya sakit. Harus pakai
Mobil, Kang Redi punya mobil, biasanya masukin pinjam mobil sama Kang Redi. Mau minjem nggak jadi minjem, nggak mau minjem karena apa? Masih marahan. Ya Allah, kalau ini terjadi pasti saling memberikan kemanfaatan antara tetangga satu dengan tetangga lain bakalan mendapatkan kerugian. Tuh. Makanya pesan baginda Rasul, jangan pernah kita bermasalah sama tetangga. Tetangga itu kita jadikan sebagai keluarga yang paling dekat. Apapun tetangga kita tuh latar belakangnya. Ya. Ini mah tetangganya yang kaya raya, dideketin. Giliran tetangga yang susah, baru-baru dideketin. Ya. Dibantu ge ora. Na'udzu ay khosirul manafi, yakni akan merugi daripada kemanfaatannya. Maksudnya adalah al khairat allati yutawassalu biha ilal matlub. Kebaikan yang yutawassalu, yang bisa disampaikan biha dengan pada al khairat, kebaikan, ilal matlub, kepada yang dibutuhkan, kepada yang dikehendaki. Kalau kita pengen butuh apa-apa, pastikan yang pertama kali kan tetangga dulu, Pak. Iya nggak sih, Pak? Makanya saking pentingnya kita hubungan bersama tetangga, maka dibentuklah yang namanya rukun tetangga. Cukup, belum cukup. Agar supaya rukun tetangga ini bisa terorganisir, maka harus pula dibentuk namanya rukun warga. Rukun tetangga dan rukun warga adalah bagian daripada pengejawantahan daripada nasihat atau sabdanya baginda Rasul. Apa? Kata baginda Rasul, ruwiya, beliau diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi, kata baginda Rasul, qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Muslim. Walladzi nafsi, demi Allah yang mana jiwaku berada pada kekuasaannya, la yu'minu. Nabi sampai bilang demi Allah, Pak. Kalau Nabi udah ngomong demi Allah, ini enggak sembarangan, Pak. Artinya apa? Peran dan keberadaan tetangga, Pak RW, itu betul-betul memiliki sesuatu yang teramat sangat penting. Tuh. Nabi sampai walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ini berada di kekuasaannya. La yu'minu, kata Nabi, la yu'minu, tidaklah beriman. Sopo sing beriman, abdun, seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, sehingga ia mencintai kepada tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai pada dirinya. Tuh. Jadi sama tetangga nggak boleh saling marah-marahan. Ibu suka berantem nggak sama tetangga? Alhamdulillah. Jangan sampai, nauzubillah. Ya, tetangga itu harus diutamakan, Pak. Punten, bener, Pak. Baginda Rasul. Jangan sampai, berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak suka kepada tetangga berarti dia tidak beriman. Tuh. Kan kata Nabi begitu, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, sampai ia mencintai tetangganya, ma yuhibbul nafsi, bagaimana ia mencintai dirinya. Kalau dia tidak mencintai tetangganya, dia tidak sayang kepada tetangganya, dia tidak menghargai tetangganya, dia tidak mau peduli kepada tetangganya, la yu'min, enggak beriman. Na'udzubillah. Ustaz, tetangga saya non muslim, emang masalah? Emang masalah? Hatta sampai tetangga kita misalnya non muslim, tetap kita bantu kalau dia membutuhkan bantuan, tetap kita hargai, tetap kita
hormati. Masa tetangga kita non muslim, mentang-mentang non muslim sakit kagak kita tengokin. Ya Allah, tega banget. Ya, permasalahan hubungan kemanusiaan adalah nomor satu. Kenapa? Karena memang wa ma arsalnaka illa rahmatan. Memang baginda Rasul itu Islam itu untuk rahmat untuk alam semesta ini. Ya. Ini jangan ada tetangganya sakit, pas pengen dibantu ditanya, ente tetangga baru ya? Iya. Kenapa? Ada anak saya sakit. Ya Allah, anaknya sakit. Ya udah. Oh ya sebentar. Ente agamanya apa ya? Masa begitu? Pengen nolong agamanya apa? Sama saja Pak RW, ada bapak-bapak lagi naik sepeda. Tiba-tiba dia jatuh pas kita pengen tolong. Ya Allah bapak jatuh ya? Iya. Saya bantu Pak ya? Iya. Tapi ntar dulu ente agamanya apa ya? Masa begitu? Orang kelelep di lautan. Dia minta tolong. Saya nggak bisa berenang. Ente nggak bisa berenang ya? Iya. Ya udah saya tolong. Ntar dulu. Ente agamanya apa ya? Saya non muslim. Mampus lu. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak begitu. Nggak boleh kita. Nggak boleh. Nih besok nih. Besok itu 25 Desember ya. Ada saudara-saudara sebangsa kita itu merayakan hari rayanya, hari Natal. Ya udah kita hormati, kita hargai. Ya, kita nggak perlu ikut-ikut. Ikut lama nggak usah. Ketika dia merayakan di rumah ya sudah, silakan. Itu mau urusan dia. Kita nggak boleh mengganggu. Nih besok Pak RW tugasnya berat. Tapi di sini nggak ada ya Pak. Alhamdulillah nggak ada ya. Ya. Walau seandainya ada, biarkan dia merayakan dengan sendirinya. Jangan kita ganggu, nggak boleh kita ganggu. Ya, coba kalau seandainya kita lagi merayakan hari raya kita diganggu, marah nggak Pak? Marah. Dia pun begitu. Makanya kita hargai aja. Ya, tapi kita nggak perlu ikut ke dalamnya, ikut-ikutan, nggak usah lah. Ya. Lagian yang nggak terlalu nggak terlalu menjadi bagian yang harus untuk kita berada di dalamnya, ya. Kecuali ada kepentingan karena jabatan misalnya Pak Menteri misalnya. Kalau Pak Menteri mah kan ya dia kudu ikut di dalamnya, ya walaupun tidak menjalankan, ya tidak menjalankan. Ya. Dah. Yang ketiga itu yang kemudian yang riwayat yang lainnya waruya annahu sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan annahu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu ta'ala yuhibbur rajul lahu jarusuin yu'dhihi fayasbiru ala adzahu. Ya Allah keren banget ini. Kata baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala yuhibbur rajula. Sangat mencintai seseorang lahu yang mana dia itu punya jarusuin, tetangganya bawel, tetangganya brengsek. Tetangganya jelek. Tetangganya itu selalu merosting, tetangganya itu selalu merendahkan, tetangganya itu selalu mengganggunya. Tetangganya itu enggak pernah ngebantuin. Tapi apa? Fayasbiru. Tapi dia sabar. Ala adzahu atas perlakuan jeleknya. Ya. Kang Hidir punya tetangga Maswin. Maswin selalu merendahkan Kang Hidir aja. Ya loh. Udah bagus lu hidup mah. Pokoknya selalu disakitin. Kang Hidir sabar. Sabar Kang Hidir. Alhamdulillah. Pasti Pak, dalam lingkungan bertetangga bermasyarakat ada tetangga yang model kayak begitu Pak. Ada. Tapi insya Allah nggak ada di sini mah. Ya. Bener Pak ada. Sama tetangga itu Pak. Jangankan negor. Tegur sapa, salam. Sakit tetangganya kagak ditengokin. Tahu-tahu udah meninggal. Siapa yang meninggal? Begitu coba. Padahal udah sakit 7 hari, dia kagak nengokin, tahu-taunya
Udah meninggal nanya lagi, itu kok ada bendera kuning, siapa yang meninggal ya? Enggak taunya di samping rumahnya, Pak. Nah, orang yang punya tetangga model kayak begitu, dia mendapatkan perlakuan jelek dari tetangganya, ya, dia nggak pernah mendapatkan kemanfaatan dari tetangganya, dia tidak pernah memanfaatkan keberadaannya, dan dia menerima segala caci makinya, kebenciannya. Fayasbir, dia sabar. Nah, yang model begitu Allah sangat cinta. Allah sangat cinta. Wa yahtasibuhu, lalu ia mengharapkan pahala dari Allah atas perlakuan tetangganya yang jelek itu. Hatta yakfiyahullahu ta'ala, sampai mencukupkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya bihayatin au mautin, dengan sebab hidupnya dan dengan sebab kewafatannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga itu nggak boleh nyepelein tetangga, apalagi mau lebaran besok tuh. Jangan lebaran, mau puasa ya. Mau puasa udah mempersiapkan segala macam apa baik ya. Udah gitu ngejaprit tang sebelah. Ibu Mumun udah siap-siap apa mau puasa? Saya mah nggak siap apa-apa. Iyalah, pantas ente mah orang nggak punya apa-apa tuh. Ya Allah. Aduh, sedih amat, Pak, nggak boleh. Wa man istakhaffa bil aqriba. Wa man istakhaffa bil aqriba khasira al mawaddata. Waman, barang siapa istakhaffa, yang nyepelein bil akriba, terhadap karib kerabat, minal arhami, yang masih ada hubungan kekerabatan, fa khasira al mawaddah, maka dia akan merugi al mawaddah, pada kecintaan. Ai halaka mahabbat tahum, yakni maksudnya adalah akan binasalah rasa kasih sayang di antara mereka. Kita punya saudara jauh, tapi kita nggak peduli, malah meremehkan. Ya, kerabat kita, sepupu kita, paman kita, keponakan kita misalnya. Ya, ada keponakan kita datang, Om, bisa minta tolong nggak? Tolong apa? Bukannya kemarin Om udah ngasih? Nah, jangan. Ya, Tante, boleh nggak? Oh, apa sih kemarin? Nah, jangan. Nggak boleh. Apalagi sama kerabat, saudara yang masih ada hubungan kekerabatan terhadap keluarga kita. Ya, kalau ada keluarga jauh kita datang pengen menginap, ya kita siapkan. Jangan ini datang, Assalamualaikum, ya dia lagi yang datang. Ya ini mah alamat. Biasanya gini nih, ada suami istri, saudara istrinya yang datang, suaminya yang kesel. Ada saudara suaminya dari kampung datang, istrinya yang kesel. Ada siapa sih? Itu biasa. Ya Pak Lemu, paling dia anu. Nah, nggak boleh begitu, Pak. Ya, harus kita jadikan sebagai kekuatan dalam keluarga siapapun, apalagi sesama karib kerabat. Aduh, minum dulu ya. Ngecaprak banget dari tadi. Yang kelima sekarang. Wa man istakhaffa, barang siapa yang menyepelekan bi ahlihi, kepada keluarganya, ai zaujatihi, yakni kepada istrinya. Tuh, Kang Eko. Kang Eko. Maksudnya ya semuanya. Khosirati bal ma'isyah, niscaya akan merugi dari senangnya al-ma'isyah, kehidupan, ai lazzatal maksabi, yakni dari nikmatnya kehidupan atau nikmatnya usaha, alladzi ya'ishu bisababihi, yang dapat hidup karena sebabnya daripada adanya keluarga. Ibu nyepelein suami, bapak nyepelin istri, siap-siaplah akan hilang daripada
kenikmatan dalam kehidupan. Ya. Bapak pernah merasakan nyepelin istri nggak Pak? Hah? Di sini bilang enggak Pak Ustadz. Ibu-ibu pernah nggak nyepelin laki ibu? Alhamdulillah. Na'udzubillah, jangan pernah. Suatu ketika ada perkumpulan warga, bini kita dandannya cuman pakai bedak pipa. Ya. Lah bini yang lain Masya Allah dandannya ada yang pakai Mirabella, ada yang pakai Sari Ayu, ada yang Ayu Sari, Masya Allah. Pakai glowingan. Bini kita cuman pakai bedak pipa. Ya. Udah gitu bajunya juga aduh sedih banget. Di situ kita merasa apa? Bini gua datang orang acara warga, orang mah dandan kek. Bapak merendahkan, menyepelekan istri bapak, Masya Allah. Berarti akan siap-siap menerima ketidaknyamanan dalam kehidupan. Atau sebaliknya, dalam kumpulan warga, laki ibu ya pakai bajunya yang udah 7 hari yang kemarin. Karena orang resep dipakainya itu mulu. Pas di acara kumpul warga, ya Allah dalam hati bapak pakai baju yang 7 hari yang kemarin. Astagfirullahaladzim. Ketika lakinya deketin dia menjauh, lakinya deketin dia menjauh. Ya, sampai-sampai dirinya menjadi malu. Ya Allah. Nah jadi kita nggak boleh begitu. Dan kita pun juga harus tahu diri. Ya, kalau bini bapak pengen nggak pakai bedak pipa, ya kasih dong duit. Ya nih 1 juta buat beli bedak tuh. Setuju nggak Bu? Diem. Bu, ibu dikasih duit 1 juta sama laki ibu buat beli bedak. Setuju nggak Bu? Tuh Pak. Pak Ustadz boro-boro 1 juta buat beli bedak. Buat makan aja susah katanya. Ya, artinya nggak usah berlebihan. Tapi ketika bapak pengen nyenengin istri, kasih duit untuk untuk lakinya jadi senang, lah bagus banget itu Pak. Bagus. Beliin baju yang bagus, lah seneng banget bini kita Pak. Ya. Kalau nggak percaya nanti pulang dari sini langsung bawa ke Ramayana aja. Pasti walaupun lagi meriang langsung sehat Pak. Ya. Mama meriang ya, iya Pak. Kena hujan enggak sih Pak, tahu ini angin. Yuk ke Ramayana, hayu langsung waras itu. Masya Allah. Nah jadi ini 5 pesan dari bab makalah pertama, bahwasanya kita nggak boleh merendahkan sesama manusia. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu menghargai satu sama lain. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.